Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak." Apa artinya kata-kata atau firman Tuhan ini? Arti dari firman Tuhan ini adalah Yesuslah pokok anggur, dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Kita diharapkan untuk berbuah. Apa buah-buah kita yang mesti kita kembangkan di dalam hidup ini? Kasih. Kita mesti saling mengasihi satu terhadap yang lain. Kita juga mesti mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan seluruh diri kita. Buah yang kedua yaitu sukacita. Kita mesti memiliki sukacita yang berasal dari Tuhan, dan diharapkan kita berbagi sukacita itu kepada sesama. Kalau kita tidak punya sukacita, tentu kita tidak akan membaginya kepada sesama yang lain. Buah yang ketiga yaitu damai. Kita telah menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus, maka diharapkan kita juga mesti berbuah, menciptakan damai sejahtera di dalam hidup. Bahkan Yesus harapkan supaya kita menjadi duta damai di dalam hidup ini, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita mengalami kasih, mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Buah yang lain yaitu kelemah lembutan. Buah ini sulit bagi saya dan mungkin bagi
masyarakat di Indonesia Timur ini. Kita kurang lemah lembut. Walaupun kita sudah berusaha untuk lemah lembut, tetapi acap kali orang dari budaya lain melihat bahwa kita kurang lemah lembut. Maka diharapkan supaya kita berusaha untuk lemah lembut seperti yang Yesus ajarkan. Misalnya kalau kita dimaki, sering kita membalasnya. Tetapi kalau kita mau melatih kelemah lembutan kita, ketika kita dimaki, ketika kita dipukul, kita tenang, kita tidak membalasnya. Tentu orang akan berkata, wah, kamu seperti perempuan yang tidak mampu membalasnya. Tetapi ini satu cara kita mau melatih kelemah lembutan kita. Dan ini tidak berarti kita kalah kalau kita tidak membalas kejahatan. Justru kita menang karena kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah buah-buah yang sedang kita hasilkan karena kita tetap bersatu, karena kita tetap melekat dengan pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Semoga kita mampu mewujudkan keempat buah ini di dalam hidup kita, sehingga orang dapat menikmati buah-buah Roh Kudus melalui kehadiran kita. Karena buah-buah itu sesungguhnya berasal dari pokok anggur, yaitu Yesus Kristus. Semoga demikian. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.